Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni Ilman warzuqni. Rahman Amin. ya rabbal alamin. Baiklah adik-adikku sekalian, malam ini kita sudah memasuki hadis yang ke-24. Hadis yang keberapa, Asyaj? 24. Bermakna sudah berapa malam kita? 24 malam. 24 malam membentuk umur kita. Semoga Dan muhasabah diri kita. semoga bacaan hadis kita setiap malam itu boleh kita masukkan ke dalam bekas masa kita, sehingga masa kita terisi dengan amal soleh. Ikhlas tak? Belajar nih ikhlas tak? Kalau ikhlas tuh segala benda-benda yang kecil-kecil yang tak berguna ditepikan, murni karena Allah Ta'ala. Getahnya letak situ. Okey, baik. Kasih Asyaj. Dah 24 malam membentuk umur kita, mengisi tabung masa kita. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik sekalian, pada hadis qudsi yang ke-24 ini, sahabat cilik kita akan membacakan atau bercerita tentang jangan percaya pada ramalan bintang. Isu yang paling hot ya, hangat di kalangan anak-anak sekarang, ataupun di kalangan remaja. Sebab yang ikut kelas Rami for Kids ini juga ada yang kakak-kakak ya, ada yang abang-abang ya, di samping juga ada adik-adik yang sebaya Asyaj ataupun di bawah Asyaj ya. Jadi tajuk kita malam hari ini apa, adik sekalian? Yang sudah punya buku, dibuka bukunya. Percaya ramalan bintang. Sudah pada punya buku semua kan? Sudah kan? Dibuka bukunya, muka surat yang ke-42, hadis qudsi yang ke-24 bertajuk jangan percaya pada ramalan bintang ya. 36 hadis lagi kita masih berbagi. Tak apa, kita isi bekas umur kita, masa kita dengan amal soleh. Semoga jadi amal soleh kita. Okey, sekarang sahabat cilik kita akan membacakan cerita yang terdapat dalam hadis qudsi yang ke-24. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis qudsi ke-24. Jangan percaya ramalan bintang. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, wa amma man qala mutirna binau'i kaza wa kaza fazalika kafirun kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Yang bermaksud, adapun orang yang mengatakan kami mendapat hujan kerana bintang ini dan itu, maka dia ingkar kepadaku dan percaya kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta guru Pak Guru. Kawan-kawan, sahabat Nabi Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, suatu saat Nabi Muhammad SAW memimpin kami salat subuh di Hudaybiyah. Setelah hujan turun dari langit di malam harinya, setelah selesai melakukan solat, Nabi lalu menghadap ke arah orang-orang dan beliau berkata,
Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Orang-orang itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad berkata, Allah berfirman, di pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan yang ingkar kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, kami diberi rahmat, hujan kerana Allah. Kami diberi rahmat hujan kerana rahmat Allah, rezeki dan kurnianya. Maka dia beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan kerana bintang ini dan bintang itu, maka dia beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Pelajaran hadis. Kawan-kawan, hadis kursi ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga kemurnian tauhid, tidak percaya kepada ramalan bintang ini dan bintang itu. Bintang merupakan salah satu ciptaan Allah yang indah. Allah menciptakannya untuk menjadi penghias langit dan untuk melempar syaitan yang mencuri berita dari langit. Seperti Allah berfirman, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan. Surah Al-Mulk surah yang ke-15. Surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Okey. Asas faham tak? Apa Faham. yang baca? Adik yang baca, adik yang faham. Coba jelaskan kepada adik di sana. Macam ini. Dari sahabat Nabi, Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, suatu saat Nabi memimpin solat subuh. Dia menyuruh orang-orang untuk solat di Hudaybiyah. Hudaybiyah tu apa tempat itu kan? Saiful Hudaybiyah yang Abu Sufyan marah. Yang di situ umat Islam akan pergi untuk melakukan umrah tapi tak jadi, dihalang itu. Dengan orang-orang Quraisy. Dia berdekat. Hudaybiyah. Setelah hujan turun di malam hari daripada langit, lepas hujan masa malam tu kan, hujan daripada langit turun ke bawah. Lepas diorang selesai solat tu, Nabi Muhammad menghadapkan dirinya kepada orang-orang yang makmum dia tu. Dia cakap, pada pagi ni apakah kalian tahu apa yang Allah sedang beritahu? Orang-orang itu menjawab, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Okey. Ini apa tu? Okey. Ada orang telefon. Lepas tu, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan mengingkari kepadaku. Lepas tu, ada pun orang yang mengatakan kami diberi rahmat dan karunia-Nya, maka kami beriman kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan kerana bintang ini dan bintang itu, maka dia beriman kepada bintang-bintang dan kufur kepadaku. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Apa sih Bi? Baik. Terima kasih penjelasannya Asha. Saya takut Asha tak faham kan? Faham. Okey, adik-adik, hari ini kita akan bincang tentang fenomena alam. Wih, seronok. Seronok ni. Tentang ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat takwiniyah. Apa? Ayat-ayat Kauni. kauniyah dan ayat-ayat taimiyah. Tamiyah.
ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat takwiniyah. Kalau kita tak belajar adik-adik, kita tak boleh kenal apa ayat kauniyah, apa ayat takwiniyah. Kata sahabat cilik kita, Umi tak payah sebut begitu-begitulah Umi. Mana orang boleh faham? Justru karena tak faham, kita bagi faham, kita bagi sebut. Jadi hari ini kita akan bincang tentang masalah alam semesta dan fenomenanya. Fenomena alam yaitu berupa bintang. Apa tadi ayat apa? Ayat Kauniyah. Kauniyah itu alam. Dan ayat takwiniyah yaitu fenomena alam. Maksudnya kalau bintang ada yang bergerak-gerak, macam disebut ada meteor, semua itu namanya fenomena bintang. Fenomena alam, tapi fenomena bintang. Tapi bintangnya saja itu namanya makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah adik-adik menciptakan makhluk, antaranya makhluk itu disebut bintang-bintang. Ketika bintang itu beredar, kadang tenggelam, kadang terbit, iya kan? Kadang jatuh jadi meteor, kadang bergerak-gerak. Itu namanya fenomena alam. Oke. Fenomena apa, Dek? alam. Fenomena alam. Oke. Sekarang Dek paham? Ada ayat-ayat Kauniyah. dengan ayat-ayat Takwiniyah. Rami for Kids. Anak-anak dekat Rami mesti tahu nih. Ayat-ayat Kauniyah. ayat-ayat Takwiniyah. Oke, apa kauniyah itu? Tak tahu. Ayat-ayat yang terkait dengan ciptaan Allah seperti bintang, matahari, bulan, laut, awan, sungai, burung, kali, semua itu namanya makhluk. Oke. Pas itu ada ayat-ayat namanya Kauniyah. Takwiniyah. Apa ayat takwiniyah itu? Takwiniyah adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang tak tahu. Ayat-ayat takwiniyah mesti tahu, Rami mesti tahu, yang menceritakan tentang fenomena alam. Misalnya angin berhembus, sepoi-sepoi, sejuk kita rasakan. Kadang-kadang ada angin bertiup kencang. Iya. Lepas itu ada matahari yang bergerak. Ada juga bumi yang beredar mengelilingi matahari. Iya. Ada juga apa lagi? Awan berarah, ya kan? Yang bergerak-gerak itu namanya takwiniyah. Kalau yang tak bergerak, maksudnya namanya makhluknya itu kauniyah. Itu macam misal contohnya apa Ya bintang itu kauniyah namanya ciptaan Allah. Kalau bergerak baru takwiniyah. Pergerakannya itu disebut dengan fenomena. Nah, sekarang kita bincang tentang fenomena bintang. Boleh paham tadi? Sebutkan dua jenis ayat-ayat. Takwiniyah dan kauniyah. Oke. Apa takwiniyah? Apa kauniyah? Itu sesuatu ciptaan Allah. Kauniyah lah itu. Kauniyah, kaun itu yang ciptaan Allah. Kalau takwiniyah? Takwiniyah itu yang bergerak, yang terkait dengan perbuatan. Yang terkait dengan perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Jadi kalau matahari terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat, itu tandanya Allah sedang berbuat tak? Berbuat. Berarti Allah sebagai apa di situ? Rabbul Alamin. Oke, adik-adik. Sahabat cilik kita ini, dia berusaha nak membela, merawat, menjaga sesuatu makhluk yang namanya makhluk Allah. Nak rawat ayam lah, iya, sahabat. Nak juga rawat arnab juga iya. Nak rawat tete dari jenis tete apa itu? Brazil ke atau satu lagi apa? Ambon ke? Dia coba rawat sahabat kita ini. Lepas tu nak rawat burung juga, ikan juga, semua dia coba nak bela. Tapi adik-adik, dalam mengatur, merawat, menjaga itu tidak ada yang tepat. Sehingga ikan banyak yang mati, kan? Arnab pun ada yang mati. Sekejap.
tete pun kadang sampai airnya sudah bau tadi ganti. Kita boleh bayangkan tadi, susah nak mengatur makhluk ini. Tetapi kalau Allah yang mengaturnya, Masya Allah adik-adik, betul tak? Asas pernah berpikir tak? Umi susah lah, sikit nak rawat ikan, nak bersihkan kolam, nak kasih anti klorinnya, lepas tu nak belilah sayur-sayur, buah-buah untuk siapa? Untuk tetenya. Lepas tu nak cari carrot, nak cari lobak, nak cari pellet, nak cari rumput lah untuk arnabnya, lepas tu buang tainya, lepas tu buang najisnya, lepas tu nak ayamnya lagi, nak bagi minumnya, kadang ditumpah-tumpahkan, kadang aduh penat Umi. Ini manusia nak coba menjaga, merawat sesuatu. Tapi kalau Allah Tuhan kita bukan arnab, bukan lagi burung yang diatur oleh Allah, tetapi benda-benda yang besar diatur oleh Allah, seperti bintang-bintang. Bintang itu besar ke kecil? Bintang itu satu saiznya itu berkali-kali ganda saiznya bumi. Bumi ini orang kata luas kan, lebar kan, besar kan. Tapi bintang itu berkali-kali ganda keluasan bumi. Dia karena terlalu tinggi. Dia tinggi. Itu baru dekat langit apa? Langit dunia, langit yang dekat dengan bumi. Yang kita nampak itu langit bumi. Langit ada berapa lapis? 7 lapis kan? Belum di atas lagi. Belum di atasnya lagi. Belum lagi. Masya Allah, Allah begitu tinggi. Bintang tuh panas ke sejuk? Nah, panaslah, dia ada api. Dia mengandungi api. Dia bersinar. Umi tanya, kalau ada langit lapis 7 tuh, maknanya Allah itu maha tinggi kan? So, Allah maha tinggi itu terkait dengan nama apa ya? Allah Al-Malik. Al-Malik itu yang mengatur tadi itu. Al-Alim. Al-Alim itu yang maha mengetahui. Allah Al-Kabir. Allah yang maha besar. Ar-Rahman. Yang maha mengasihi. Ar-Rahim. Bukan. Al-Qudus. Bukan. As-Salam. Bukan. Al-Mu'min. Bukan. Al-Muhaimin. Bukan. Al-Aziz. Bukan. Al-Jabbar. Bukan. Al-Mutakabir. Bukan. Al-Khaliq. Bukan. Al-Bari. Bukan. Al-Musawwir. Bukan. Al-Ghaffar. Bukan. Al-Qahhar. Bukan. Apa? Allah Al-Aliyu, yang maha tinggi. Kan cakap tadi Al-Alim. Coba tanya kawan-kawan, jangan mengaku. Allah Al-Alim. Al-Alim bukan, Al-Alim itu maha mengetahui. Al-Aliyu. Adik nyanyi tak ada langsung pun bunyi Al-Alim. Siapa suruh nyanyi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, sekarang tahu nama apa? Allah Al-Aliyu. Al-Aliyu, yang maha tinggi. Ketika manusia yang menjangkau, maka Allah itu Al-Muta'al. Apa? Al-Muta'al. Yang sentiasa meninggi ketika manusia berusaha untuk menjangkaunya. Maknanya Allah tak terjangkau ketinggiannya. Oh, tak ada lagi yang boleh sampai Tak langit yang boleh. lapis yang ketujuh. Tak boleh kecuali Nabi Lapis Isa yang kedua? Mi'raj. Lagi lah, siapa yang nak mampu? Langit pertama. Langit pertama je di bawahnya jin-jin boleh. Jin di langit bawah pertama nak curi-curi Kan tu. berapa lapis? Setan paling bawah. Tujuhnya ke atas Allah. Tapi orang setan macam mana boleh dapat informasi pada langit? Nah, Langit yang pertama, di situ diletakkan Al-Quran. Dia mencuri berita di situ. Oke adik-adik, kita bincang sekarang tentang bintang. Oke, adik-adik semuanya, kita semua ini kan ingin masuk surga kan dek ya? betul. Dan kalau kita ingin masuk surga, tentu kita kena jaga tauhid kita kan? Betul. Apa tauhid itu? Tauhid itu sesuatu yang kita harus benarkan. Keyakinan kita tentang Keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. ada tauhid sains tauhid. Kita kenal Allah daripada sains, daripada fenomena alam. Sekarang kita bincang fenomena alam kan? Salah lo nak cakap sains tu bagus. Sains itu adalah Itu bagus. sains itu tidak ada masalah. Sains itu adalah al-ilm, ya, ilmu. Okey. Adik, sekarang kita semua masuk syurga betul kan? Nak masuk syurga. Tentu kita nak jaga apa kita? Tauhid. Tauhidullah. Tentu kita letakkan dalam hati kita ini ada tauhidullah. Lepas tu ada mahabbatullah. Lepas tu ada tawakkal ala Allah. Okey. Kalau kita ingin menjaga tauhid kita kena faham sekarang di akhir zaman ini, di zaman moden ini, yang moden, yang katanya banyak sains, maju secara teknologinya, boleh sampai ke angkasa, boleh detect ini detect itu, kita kena berhati-hati adik-adik. Sebab apa? Banyak orang menyalahgunakan tauhid kita atas nama sains. Ya, seperti yang dilakukan oleh seorang
yang berkebangsaan mana Inggris itu ya, yang menghidupkan ilmu astrologi ya untuk meramal dan menilik nasib manusia itu melalui ramalan bintang-bintang asyaj. Dekat langit itu yang nampak itu biasanya apa? Bintang-bintang apa? Yang berkelap-kelip kan? Itu besar size-nya. Tapi karena terlalu tinggi maka kelihatan kecil. Ya? Dan bintang itu ada yang bergerak-gerak kan? Ada yang nanti tenggelam, ada yang terbit, begitu kan? Betul tak bintang itu? Pernah tengok ada meteo? Pernah tengok tak ada bintang berekor? Ada bintang bergerak, ada yang menghilang, ada yang memancarkan cahaya, sinarnya. Nampak tak? Okey. Ternyata itu semua digunakan oleh orang-orang kafir, dan sekarang orang Islam menggunakannya juga untuk menilai nasib. Tahu menilai nasib? Untuk mengetahui nasib adik ini macam mana, dari segi ekonomi keuangannya hari ini macam mana. Oh, ini kita dah belajar nih. Dari Dah tahu dah. dari segi perasaan cintanya macam mana, cewek mana yang dia sukai. Tak apa mi cakap, memang begitu. Baju apa yang dia gemari. Kalau dia ditanya nanti Asyaj ini orang-orang ini ya, orang-orang yang hendak merosak kita punya tauhid ya, dia akan ditanya begini, Asyaj lahir bulan apa? Saya lahir bulan 11. November lah, bulan 11. Okey, bulan 11 ini bintangnya ikut bintang apa? Nanti anak kawan-kawan akan cakap begitu. Asyaj yang tak tahu Adik bintang ini. Adik bintang apa? Bintang Aquarius. Kan tak tahu kan, alhamdulillah tak tahu. Adik ni. Okey. Tak apalah, tak tahu pun tak apa. Tapi adik pernah kenal istilah ini dari mana? Sekolah? Tak kenal kan? Kita kenal. Berarti sebelum tak kenal lah kan? Dari siapa? Tak tahu apa-apa kan? Okey, alhamdulillah tak tahu apa-apa. Tahu tapi tak nak bagi tahu. Tahu tak nak bagi tahu. Jadi mereka ini dia melihat pergerakan bintang dekat langit tu, diperhatikan pergerakannya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya tahun ke tahun. Nanti itu dia akan baca siapa yang lahir pada bulan Desember, ketika posisi bintangnya sekarang ini begini begitu, nanti ditilik nasibnya nanti itu dia akan banyak harta benda, bisnesnya akan maju, dia akan diterima ceweknya, okey, dia akan memakai baju sekian. Itu ditilik melalui bintang. Jadi ada ilmu namanya ilmu astronomi, ada ilmu astrologi. Yang ilmu astrologi inilah yang digunakan untuk melihat nasib manusia. Tapi kalau ilmu astronomi hanya belajar tentang perubahan-perubahan alam melalui pergerakan-pergerakan cakrawala, dan tidak mengaitkan dengan perubahan manusia. Sekarang ini ramai kan orang-orang yang dari ahli agama pun ataupun yang tidak agamawan pun mengatakan bahwa hidup kita itu dipengaruhi oleh bintang-bintang katanya. Ya, nasib kita dipengaruhi bintang-bintang. Oh, ini terkesan dengan New Age nih. Lepas tu perilaku kita pun dipengaruhi oleh bintang-bintang. Ini kufur tak? Kufur. Okey, dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi pernah menjelaskan satu maklumat kepada sahabat-sahabatnya mengenai firman Allah dalam hadis qudsi, bahwa ada di antara hamba Allah itu yang kafir kepada Allah, beriman kepada bintang, dan ada yang beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Orang yang kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang, tandanya tu begini: malam tadi hujan dan aku disirami hujan karena bintang ini bintang itu. Aku tengok dah bintang itu letaknya dekat arah timur, membesar. Ini maknanya dia akan menurunkan hujan. Itu namanya kafir dengan Allah, beriman pada bintang. Tapi kalau dia berkata malam tadi ya aku telah disirami oleh air hujan karena rahmat Allah, semua yang berkehendak adalah Allah, bermakna dia beriman kepada Allah kepada bintang, pada Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik, Ustazah nak bagi tahu ya kepada adik sekalian, dulu masa kecilnya Ustazah pun dekat dengan ilmu astrologi, tapi Ustazah tak tahu itu ilmu astrologi. Ustazah ingin tahu tak cerita pada zamannya Umi? Ketika Umi masih kecil, masih umur 7 tahun, 6 tahun, tapi nenek tak ada.
Tapi sudah dewasa, Umi itu udah dewasa walaupun umur 6 tahun 5 tahun, sebab Umi orang susah. Jadi umur 5 tahun tuh sudah belajar memasak, sudah belajar kemana-mana, membeli ya ke ladang, cari ubi, cari daun, macam-macam lah kan. Dapat 100,000 tu berapa berapa Okey. bulan ni? Tak payah tanya dapat berapa. Okey. Kemudian Umi ini berjiran, ya, berjiran, dan jiran itu berkata kepada Umi, lihat itu bintang kemukus, namanya bintang kemukus. Dia sebut bintang kemukus. Dia terbitnya di ufuk timur, di arah penjuru timur, dan dia membesar, ya, sampai nanti subuh. Itu tandanya dia meyakini ada orang besar yang mati di tempat itu. Okey, mati. Dan dia yakin bahwa yang mematikan dia itu adalah hadirnya bintang itu. Kalau bintang itu hadir, pasti mati orang itu. Tak tahunya, betul, ada kematian di tempat yang ditunjukkan. Nah, karena ada faktor berbetulan seperti ini, ya, kemenjadian seperti ini, maka mereka percaya setiap ada bintang kemukus mesti akan ada orang hebat yang mati, dan diyakini turun temurun. Dan Umi masa kecil percaya, karena terbukti memang ada orang mati. Jadi terus pas itu ada lagi orang yang memahami ilmu astrologi, dia melihat ada perubahan-perubahan pada bintang-bintang diperhatikan berubah-berubah. Pas itu dia meramal nasib manusia. Nanti ini berlaku banjir besar. Betul. Dan orang semua kampung percaya semuanya. Itu namanya ahlin nujum. Nujum, ahli perbintangan. Jadi mengaitkan perubahan nujum itu bintang, an-najm. Jadi mereka mengaitkan semua masalah perubahan letak, ya, pergerakan pada bintang-bintang itu akan dikaitkan dengan kehidupan manusia, dan mengaitkan manusia itu memang diatur oleh bintang-bintang itu. Ini kafir ke tak kafir? Okey, lepas tu Umi bagi tahu. Ada dia kena tahu ini karena ini terkait dengan iman kita. Lepas tu ketika Umi sudah membesar, akhirnya Umi masuk pesantren ketika umur 12 tahun. Bila masuk pesantren itu Umi tak tahu kan, Umi bercampur dengan orang bandar kan, kawan dari bandar. Kan kawan tu biasa punya satu majalah gitu, punya satu majalah tu apa Bi namanya Bi? Ya, satu buku, bukan buku, satu newspaper, tapi sudah dibingkai dalam bentuk buku. Dan itu sentiasa dibelikan kan Umi. Dan Umi tak tahu kenapa mereka asyik, mereka belajar tak mau baca buku. Kalau belajar nilainya tak bagus-bagus. Tapi kalau baca majalah itu, magazine ya, itu dia habis dan beli sampai dekat almarinya itu buku majalahnya tuh bertumpuk-tumpuk. Lepas tu Umi kan ingin tahu kan apa yang mereka baca ini. Tiba-tiba dia tanya ke Umi, Soleha kamu bintang apa? Bintang? Apa maksudnya bintang apa? Kamu lahir bulan apa? Saya lahir? Iya, saya lahir bulan Januari. Oh, kamu bintang Capricorn. Capricorn itu apa benda? Awak ini Kurawi lah. Apa Kurawi? Kampungan sangat. Orang desa begitu katanya. Orang yang tidak berperadaban katanya. Lepas tu, saya diajak. Lepas tu, awak kalau tak baca buku macam ini ni, awak tak tahu keuangan awak macam mana, baju yang layak awak pakai itu warna apa, nanti lelaki yang awak suka itu suka kamu ke tidak, kamu tak tahu, bacalah ini. Akhirnya Umi ambil, terus Umi baca. Bila Umi baca itu, semua yang terkait dengan pribadi Umi itu disebutkan di situ. Umi kata, betul juga. Betul. Tapi ada sebagiannya keliru. Tak sama. Tapi banyak betulnya. Tapi tidak ada yang menjelaskan tentang ramalan bintang itu adalah kafir. Tidak dijelaskan dalam persatuan Umi. Walaupun ini sudah menjadi satu kebiasaan. Umi tak percaya. Cuma Umi kata, kenapa sama? Tapi Umi tidak kecanduan untuk melihat. Cuma sekali dibagi itu, Umi bacalah. Tapi yang sudah kecanduan itu, dia akan sampai beli karena dia ingin tahu tentang dirinya sendiri. Itu macam mana nasibnya. Akhirnya sampai Umi pergi ke mana? Ke Mesir. Masuk universiti. Masuk itu Al-Azhar. Itu pun tak dijelaskan tentang hukum ramalan bintang itu macam mana. Masih juga ada yang mengatakan. Ya, akhirnya baru terungkap ya ketika ramalan bintang itu adalah bahagian daripada ilmu
ilmu apa? Astrologi. Dan sekarang ini ya, anak-anak zaman sekarang ini dibawa ketiaknya sains katanya ya. Kena berhati-hati. Memang akan belajar ilmu sains tentang perbintangan, tapi jangan dijadikan bintang itu sebagai Tuhan yang mempengaruhi perilaku kita sehingga kita percaya tentang nasib kita. Tidak boleh. Biasanya orang percaya bintang tuh gini deh. Dia akan begini. Akan fokus, akan buat konsentrasi tinggi, dan dia mengatakan bahwa ruh di dalamnya ini ya, dalam dirinya ini akan bersatu dengan ruh-ruh yang ada di alam semesta. Nanti dalam dirinya itu akan memberikan satu signal ya, yang akan terus bersambung dengan alam semesta, memancar ke alam semesta. Nanti alam semesta akan pancar balik ke dalam dirinya karena percaya dengan bintang itu. Adik rasa ngeri tak benda macam ini? Ngeri. Tapi orang kalau tidak ada fitrah yang lurus, dari kecil tidak dijaga ibu bapaknya fitrah ini, tak pernah dibagi pemikiran tauhid, tak pernah dibagi ayat-ayat Al-Quran kauniyah, takwiniyah. Ini kayak kisah Nabi Ibrahim. Iya, betul sekali. Maka boleh jadi, maka boleh jadi anak-anak itu nanti di sekolah akan percaya dengan ramalan bintang-bintang, ikutkan kawan-kawan bercakap. Dan hal ini terkait dengan kisah siapa tadi? Nabi Ibrahim. Coba cerita sikit Nabi Ibrahim. Dia masih lepas lahir kan, Raja Namrud kan suruh bunuh semua bayi laki-laki kan. Masa nanti ada yang menghancurkan dia di mimpi. Lepas tu selamatlah Azar bagi tahu isteri dia, disuruh bawa ke sebuah gua yang tersembunyi. Dia melahirkan kat situ. So dia tinggal, dia balik-balik, dia dah besar Ibrahim kat dalam tu. Lepas tu Ibrahim cakap ke ibu dia, siapakah Tuhan ayah? Dia cakap macam tu. Kata ibunya, tentulah Namrud. Namrud kan rasa dirinya raja. Lepas tu, kalau Tuhan ibu siapa? Kata Tuhan ibu Namrud jugalah. Lepas tu katanya, kalau Tuhan saya siapa? Kalau dia cakap ni, tak payahlah cakap-cakap macam tu, tak penting langsung, masih kecil. Lepas tu dia macam melamun malam, dia nak tahu Tuhan dia siapa. Hanya dia keluar malam-malam tu, tengok ada bintang. Dia cakap, mungkin ikut Tuhan saya. Masa dia indah. Lepas tu bintang menghilang. Lepas tu timbul bulan. Lepas tu bulan mula tengok macam Tuhan saya, tapi dia menghilang pagi-pagi. Dia kira matahari Tuhan dia, tapi tak tahu nanti malam timbul balik bulan. Dia rasa tak ada, ini bukan Tuhan saya lah. Yang kisah dia baru tahu tentang Allah tu tak tahu pada mana. Dia tak tahu kisahnya. Dia tahu selepas dia diusir daripada negeri Babylon, diusir oleh Namrud. Dia pergi, baru dia memiliki satu umat, namanya masyarakat Kaldaniyin, masyarakat yang suka percaya dengan cakrawala. Okey. Jadi adik-adik, bintang macam mana dikatakan sebagai penentu nasib kita, sedangkan dia pun tenggelam timbul? Takkan bintang sama dengan level tu Tuhan. Yang mengatur nasib kita ni siapa sebetulnya, Dik? Allah kan? So kenapa orang Islam sekarang boleh percaya yang bintang itu boleh mengatur nasib manusia? Mengapa? Karena masih lemah iman, lemah pemikiran tentang keimanan. Lemah pemikirannya tentang Allah yang Maha Berkuasa. Jadi kalau misalnya bintang itu bukan penentu nasib seseorang, lalu bintang itu apa, Dik? Bintang tu sesuatu ciptaan Allah. Terus yang fungsinya apa? untuk menghiasi langit dan untuk melempar setan-setan yang nak ambil berita pada langit. Setan itu mati tak kalau kena batu tu? Dirempat mati. Okey, sekarang adik bacakan dalilnya biar adik puas semua. Dalam surah tu. Dalam surah Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Ya. Setan saja dirajam tu dilempar oleh bintang. Takkan fungsi bintang yang melempar setan itu dikatakan sebagai penentu nasib manusia? Mengapa orang-orang itu mengambil bintang sebagai penentu nasib manusia? Kerana orang-orang tak faham wahyu.
bahwa wahyu mengatakan Betul, wahyu belum bintang itu cuma berfungsi merajam setan. Setannya dirajam. Tetapi justru bintang dijadikan Tuhan. Kan pelik? Makanya kita kena belajar wahyu. Allamal insana malam ya'lam. Allah akan mengajar manusia apa yang dia tidak tahu, yaitu melalui wahyu. Adik kena belajar. Ya, kita belajar wahyu supaya tahu perkara-perkara gaib yang Allah singkap dalam Al-Quran. Termasuk bintang itu perkara gaib, iya kan? Siapa yang tahu kalau bintang kalau bergerak jatuh itu merajam setan? Dan siapa yang boleh tengok setan? Cuma Allah. Kita boleh tahu ada setan itu ketika kita memperhatikan ada bintang Kalau ada orang jatuh. tuh indra keenam tuh macam bapak. Itu dah tak payah bincang tentang indera-indera keenam, sudahlah. Oke. Betul ada orang. Baik, adik-adik sekalian. Jadi sebetulnya ilmu perbintangan yang dikaitkan dengan ramalan nasib manusia itu sudah wujud semenjak 4.000 tahun yang lalu. 4.000 yang tahun Yaitu berada di kawasan Babylon di Irak. Lepas itu berpindah ke mana? Ke India. Dari India pindah ke Cina. Maka hati-hati ya. Itu pindah apa? Maksudnya daripada Babylon ya mengakui adanya ilmu astrologi tadi itu, meramal manusia melalui bintang, terus diikuti oleh orang-orang India, terus diikuti lagi orang-orang Cina, terus sekarang diikuti oleh orang-orang Islam. Babilonia itu dekat Irak lah, Irak tuh tempatnya setahu Nabi wanita Ibrahim. Setan diturunkan. Mm-mm. Kalau Iran Di Babila Harut apa? Iran tuh tempat setan tuh ular diturunkan. Kalau Nabi Adam tuh diturunkan dekat Siapa yang cakap tuh? Awi. Awi. Oke, tak apa. Hari ini buat kesimpulan? Kesimpulannya jangan percaya ramalan bintang, nanti itu sesat. Oke, tutup dah. Ada dalam buku tersesat New Age. Oh iya, dalam buku ini ada ya, nanti buka sama ibu-ibu ya, sama mama, sama ayah, ya jenis-jenis bintang itu yang Muka surat yang boleh menyesatkan 130. adik-adik semua itu seperti nama-namanya ada Leo, 12 Libra. buruj zodiak yaitu Aries. Nah, saya pun tak tahu nama-namanya. Ada tahu? Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Scorpio Sagittarius, tuh Capricorn, Aquarius, Scorpion. Pisces. Semuanya adalah burus-burus. Ini yang semua terletak di dah laluan sekarang perenjak. game-game kok udah masukkan semua ya. Nah, itu masalahnya. Game-game itulah merusak tauhid anak-anak. Maka nak main game ke tidak. Paham adik-adik sekalian? Jangan sampai sudah game yang bermasalah, curi game daripada pocket mama, menyorot-nyorot dekat billing seorang diri, lepas tu berkawan dengan setan. Samping ada kuntilanak, ada pocong. Sampingnya tu setan tu, ayo terus main terus. Main. Lepas tu apa? Di dalam hatinya itu timbul kepercayaan tentang ramalan bintang. Adik tahu ni pun daripada YouTube, daripada aplikasi-aplikasi modern lah. Itulah. Daripada banyak. Dan okey, kita tutup dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.